angkutan lebaran. Itu biasanya H-7 lebaran dan H+7 lebaran. Ini persiapannya untuk KAI wisata ini langsung loh sahabat Rame, ini langsung dari direksi-direksinya ini pasti valid banget nih. Jadi persiapannya apa nih? Pelatihan untuk yang disabilitas ya. Oh iya, nah, kita difabel ada itu. difabel itu. Kendala dan komunikasi biasanya. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan ini kita bisa memberikan layanan tidak hanya kepada penumpang umum, tapi juga penumpang yang mengalami keterbatasan, gitu. Mengenai tarif ini kami juga udah buka ya. Jadi yang lawan arah atau kontraflow. Itu kita mulai jual di 499. Wah, ini terjangkau banget. Harga normalnya kan kami jual 1.200.000. Waduh, 50% lebih nih. Iya. Kita punya porter. Wah iya betul, e-porter. Kita sudah melayani. Mungkin udah berapa stasiun, Pak? 14 stasiun. Ramein, Jangan salah paham. Season 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ramein. Nah, pasti kaget kan? Siapa saya, siapa mereka, ya kan? Jadi saya adalah sedang menjadi seorang muslim. Dan ini adalah bapak-bapak direksi dari KAI Wisata. Ada Bapak Hendy Helmi sebagai Direktur Utama KAI Wisata. Ada Bapak Wawan Wijanarko. Wawan Wijanarko. Groginya berasa banget ini ya. Karena biasanya ngadepin cuma satu direksi. Ini tiga-tiganya di sini, ya. Ada Bapak Wawan Arianto selaku Direktur Operasi KAI Wisata. Ada Bapak Bambang Wijanarko, Direktur Keuangan. Apa kabar, Bapak? Baik. Puji Tuhan nih saya ya, grogi sekali deh. Aduh. Makin gerah deh pakai ginian nih bajunya. Puasa lancar, Pak? Alhamdulillah. Bahasa basinya gitu doang ya. Jadi ini sudah puasa ke berapa ya? 20. Nah, ini gimana Pak kesan-kesannya puasa 20 hari ini, kendalanya apa nih Pak? Bapak-bapak. Terlalu cepat. Masa sih Pak? Ya. Ini puasanya bareng sama umat Katolik loh Pak. Ini. Iya, Paskah ya? bareng juga. Iya, mau Dia Paskah bilang kenapa terlalu cepat karena dosa saya terlalu banyak. Gak cukup 30 hari dosanya. Aduh. Jadi mesti 40 hari baru habis dosanya. Kalau 30 hari masih kurang katanya. Saya mau tanya nih Pak, kan sudah 20 hari puasa. Berarti biasanya di KAI itu ada angkutan lebaran. Itu biasanya H-7 lebaran dan H+7 lebaran. Ini persiapannya untuk KAI wisata ini langsung loh sahabat Rame, ini langsung dari direksi-direksinya ini pasti valid banget nih. Jadi persiapannya apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau buat KAI wisata kan kita melayani perjalanan yang berbeda dengan yang kereta api berikan ya. Jadi kita menjalankan beberapa kereta api priority, imperial, termasuk kereta-kereta api charter kita jalankan. Nah dari itu kita sudah mempersiapkan beberapa kereta yang pasti ya, sarana kita siapkan. Terus juga dengan petugas-petugas. Jadi petugas-petugas kita yang selama ini mungkin hanya melayani jarak-jarak yang khusus kereta api reguler seperti yang FIT yang nempel kereta api reguler. Nah sekarang mereka bersiap untuk melayani ke semua daerah. Jadi tidak hanya menjalani Jakarta, Bandung, Surabaya saja, tapi juga mungkin perjalanan sampai ke Banyuwangi. Sampai ujung ya Pak. Betul, itu satu. Terus yang kedua, kita kan juga ada penyedia beberapa tenaga tenaga untuk frontliner. Nah, itu juga kita siapkan semua, baik dari segi informasi mengenai layanan kereta api umumnya, tapi kita juga berikan tambahan informasi mengenai layanan kereta api pada masa angkutan lebaran. Pelatihan juga kali ya Pak? Pelatihan termasuk itu juga. Jadi kita ada pelatihan, yang terakhir ada pelatihan untuk yang disabilitas ya. Oh iya. Nah, kita ada satu difabel itu. Nah, itu kita ada pelatihan juga karena kita sekarang sudah mulai kita sudah melihat beberapa kali lebaran ini ada memang beberapa kendala dengan orang-orang yang difabel ini. Nah, kendala komunikasi biasanya. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan ini kita bisa memberikan layanan tidak hanya kepada penumpang umum, tapi juga penumpang yang mengalami keterbatasan, gitu. Kalau untuk Bapak nih sebagai Direktur Operasi, peluang apa atau ada treatment khusus kah untuk tahun ini tuh seperti apa Pak? Kalau treatment khususnya sebenarnya sih nggak ada. Tapi yang jelas gini, bahwa
apa yang kita persiapkan pastinya untuk kelancaran mudik Lebaran dari end to end kita siapkan. Iya. Tadi Pak WU sudah sampaikan masalah persiapan keretanya. Nah, kami lebih condong ke end to end-nya. Artinya di sini kami juga sediakan shower and locker. Oh iya. Terus ada hotel transit juga kami siapkan. Di samping itu kami juga menyediakan lounge. Oh iya, ruang tunggu ya, Pak? Iya, ruang tunggu. Iya. Pastinya kan sebelum berangkat atau sebelum datang itu kan pasti Wah, iya, di ruang tunggu dulu. Itu yang pertama untuk menunjang yang tadi masalah angkutan. Terus yang kedua, ini kita kan biasanya kalau Lebaran itu kan ada yang namanya orang datang ke objek wisata. Ya. Nah, itu kan kami siapkan juga di Lawang Sewu dan di Ambarawa. Kalau di Lawang Sewu pastinya ada hal-hal yang menarik. Sekarang di sana ada imersif. Terus yang menarik lagi yang sekarang bikin penasaran itu kan ada yang lorong di bawah tanah itu. Iya. Lorong di Kalder bawah tanah. Vertning kalau salah. Ya, Salah ya, bukan yang mulut. Terus yang di Ambarawa juga ada perjalanan kereta api dari Ambarawa ke Tuntang. Oh, Dan ini kami jalankan sehari itu 4 sampai 5 kali. Wah, tuh banyak untuk liburan tuh. Biasanya itu 3 kali, kalau biasanya 4 kali, tapi sekarang kita sampai 5 kali. Terus kemudian kalau yang weekend, weekday, biasanya kan hanya jalan 2 kali gitu. Iya. Ya, ini nanti kami jalankan rutin tiap hari. Waduh, seru banget melihat keindahan Rawapening sambil naik kereta vintage ya, Pak? Iya, betul. Terus sambil wisata sejarah juga. Tuh mengenal sejarah dulu tuh perkereta apian awal itu gimana di Lawang Sewu. Untuk Bapak keuangan nih, Pak. Gimana, Pak? Ada diskon nggak, Pak? Yang pasti kalau orang keuangan tuh yang diharapkan THR. Nah, makasih Bapak udah cair, Pak. Udah cair, Pak, kemarin, Pak. Cair juga ya? Iya, cair, alhamdulillah. Kirain Desember cairnya. Oh enggak, Pak. Saya mah ikutin yang mayoritas saja, Pak. Jadi gimana, Pak? Ini Semuanya sudah kita siapkan, kebutuhan THR juga sudah kami penuhi, kemudian kebutuhan dana untuk selama angkutan Lebaran juga kita sudah kami siapkan juga. Pokoknya Kak Wisata siap menyambut angkutan Lebaran 2025 ini sudah fasilitasnya sudah ada, sudah dipersiapkan dengan baik, krunya juga sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan ya, Pak ya. Ya. Tadi ada yang ketinggalan ya, Pak ya. Apa tuh, Pak? Satu, kita punya porter sekarang. Wah iya betul, e-porter. Porter kita sudah melayani. Mungkin udah berapa stasiun, Pak? 14 stasiun. Jadi ini ya sahabat Ramein, nanti kalian kalau yang mau mudik itu bisa pesan porter melalui aplikasi e-porter atau dengan akses BKAI itu bisa pesan terjadwal. Nanti kalian itu berangkat dari stasiun keberangkatan, nanti di stasiun tujuannya sudah dijemput oleh porter atau secara instan. Jadi dengan akses BKAI nanti pesan porter langsung scan barcode. Tarifnya flat 38.000 pasti. Ya, betul. Atap. Ya memang tujuan e-porter ini satu menertibkan dalam arti begini. Jadi tidak ada penumpang atau porter yang berebut cari penumpang dalam kereta, karena mereka semua sudah tahu penumpang mana yang menjadi targetnya mereka karena mereka pesan by aplikasi. Terus yang kedua, banyak keluhan dari masyarakat juga terkait dengan harga, karena gini, pada saat pada saat mudik Lebaran ini terutama ya, banyak orang yang menggunakan porter itu merasa gak jelas nih harganya. Oh iya bener Pak, itu kan Sehingga tawar-menawar. Satu bisa tawar-menawar, kadang-kadang malah mungkin dia merasa ini dia oke aja angkut, totonya pas terakhirnya bayar loh kok segini, terima kasih mahal. gitu ya. Nggak, terlalu mahal. Nah, akhirnya dengan itu kita tetapkan aja. Artinya dengan menggunakan e-porter ini kita bisa memperkirakan atau bisa menghitung berapa besar sih biaya untuk sekali angkut. Nah itu jadi akhirnya kepastian harga jadi lebih terakomodir. Ya. Karena kita lihat itu mengakomodir kepentingannya konsumennya sendiri karena dia punya harga yang pasti. Terus juga kedua mengakomodir kepentingan porternya sendiri karena menurut pengalaman banyak juga yang e-porter ini porter itu nggak dibayar, cuma dikasih ucapan terima kasih. Iya, kadang begitu kan. Saya pikir kasihan juga ya karena ini masa Lebaran, dia perlu juga biaya buat Lebaran mereka. Nah kalau capek-capek kerja cuma nggak ada hasilnya, kasihan buat mereka. Jadi dengan e-porter ini tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi porter kita.
Oh iya. supaya bisa lebih tidak perlu ada keributan atau transaksi-transaksi yang nggak jelas di Ya, lapangan betul, Pak. gitu. Jadi lebih terstruktur juga ya Pak. Betul, Terus betul, dari segi porternya juga lebih terjamin karena Betul. tarifnya flat 38.000. Iya. Terus dari konsumen juga udah tarifnya udah pasti nih, nggak Iya. yang nebak-nebak takut kemahalan kah atau takut terlalu murah kah gitu ya Pak. Terus saya juga denger nih Pak, selain ada e-porter juga ada Java Priority Pak. Iya, betul. Nah itu apakah itu? Siapa yang Bapak? Ya mungkin, monggo. Nah gini, Jawa Priority ini adalah kereta api yang selama ini kita gunakan untuk kereta api reguler biasanya. Ya. Kita tempel pada hari Sabtu Minggu. Nah, untuk masa angkutan Lebaran ini kita akan prioritaskan untuk melayani perjalanan dari Jakarta sampai Jogja, seperti pada waktu masa angkutan Nataru Kemarin, tahun kemarin ya Pak. Nah ini kita sudah lakukan lagi dengan menjalankan dari Jakarta sampai Jogja. Tapi memang waktunya sekarang lebih bagus dibanding yang kemarin. Karena ya kalau kemarin kan kita berangkat jam 12 siang ya. Iya. Nah kalau sekarang kita berangkat jam 7-an sekitar Wah segitu. lebih enak tuh. Yang disampainya juga tidak terlalu malam. Iya. Nah terus juga berangkat dari dari Jogjanya juga tidak terlalu malam. Kalau kemarin kan setengah 12 malam nih. Iya. Nah sekarang lebih awal berangkatnya. Sehingga orang sampai Jakarta nggak juga terlalu malam juga. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya kereta api Java Priority dengan layanan yang berbeda dengan kereta api reguler biasa dan harapannya ini jauh lebih bagus. Dan pengalaman kemarin ya dari dari tahun masa Nataru kemarin reviewnya ini sangat bagus. Waduh. Baik dari segi layanan maupun dari segi sajian makanannya ini bagus, banyak yang merespon bagus. Nah harapannya tahun ini kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Dan Pasti mudah-mudahan ini menjadi salah satu pilihan dari kereta api selain kereta api reguler. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan buat penumpang-penumpang kita yang khususnya ingin mudik dengan nyaman. Amin. Pokoknya sahabat Ramein harus pantengin sosial medianya Kak Wisata ya, karena di sana bakal banyak promo, banyak informasi, banyak diskon juga yang pasti akan sangat membuat Lebaran kalian tuh lebih berfaedah. Nah, mungkin nanti Pak Wawan bisa cerita nih. Jadi tiketnya itu berbeda, bervariasi. Pada waktu masa sebelum Lebaran, itu mungkin dari arah Jakarta itu lebih mahal. Dan dari kembalinya itu jauh lebih murah. Mungkin Pak Wawan bisa cerita Pak Wawan. Iya, boleh Pak. Mengenai tarif ini kami juga udah buka ya. Jadi yang lawan arah atau kontraflow. Itu kita mulai jual di 499. Wah, ini terjangkau banget. Harga normalnya kan kami jual 1.200.000. Waduh, 50% lebih nih. Iya, ini masih tersedia itu untuk kontraflow ya. Monggo bisa dimanfaatkan ini untuk bisa mudik ke Jakarta. Mudiknya awal-awal gitu. Kalau selama ini kan mudiknya dari Jakarta ke kampung nanti yang di kampung bisa ke Jakarta. Kan Jakarta bisa ada ke Ancol, ada ke Monas, lihat Ragunan, di Taman Mini gitu. Justru malah kalau Lebaran di Jakarta tuh lebih cenderung sepi. Iya, sepi. Lebih enak sebenarnya. Jadi masa Lebaran ini untuk beberapa orang kayaknya berwisata ke Jakarta lebih nyaman. Selain transport yang murah, hotel-hotel lagi murah ya. Oh iya. Iya benar sebenarnya juga sih. Hotel murah. Jadi kalau orang yang menginap di hotel sekarang lagi banding harga. Nah nanti pulangnya juga sama pada waktu setelah masa Lebaran dari Jakarta ke Jogjanya, arah lawannya itu lebih murah juga. Sama. Nanti juga kita balik yang purna Lebaran dari Jakartanya yang murah. Tarif promo kami buka juga. Menarik banget. Makanya Lebaran ini buat orang yang tinggal di daerah timur itu serba murah. Berangkat murah, pulang murah. Oh iya benar. Hotelnya juga murah. Iya. Bebas macet. Oh iya benar, di Jakarta ke Bandung lumayan nih, macet-macet banget nih. Terus ada satu lagi nih yang belum Lebaran selama ini kan sebenarnya kami punya cerita charter nih. Oh iya. Selama ini kalau Lebaran tuh nggak bisa jalan. Lah kali ini kita sediakan untuk ke Jogja kami bisa charter, bisa untuk keluar dengan keluarga, untuk meeting gitu bisa. Oh iya benar. Terus satu, kalau kita mau yang jadwalnya bebas, kami juga punya kereta istimewa itu bisa di-charter waktu saat-saat Lebaran pun kami masih bisa terima. Ya. Jadi menarik banget ya. Jadi kayak biasanya kan kalau kita dari Jakarta mau mudik ke kampung nih, itu berkeluarga besar kayak 7 orang gitu.
kalau beli tiket satuan kan kadang suka bisa tuh Pak. Susah. Nah ini bisa charter ya Pak, Ya. tematik, charter atau kalau yang keluarga besar banget nih, umpamanya 5 keluarga gitu. Bisa 20 orang ya, sekitar 20 orang. Ya itu charter. bisa charter atau naik kereta istimewa tadi ya Pak. Betul. Yang bisa berpenggerak sendiri, jadwalnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Betul. Ada 40 pax juga tuh, besar banget tuh, lumayan Iya, tuh. Terus full service juga, pelayanannya excellent lah pokoknya. Jadi untuk charter ini kita ada bermacam-macam kapasitas. Ada yang kapasitas 20, 20. ada kapasitas 40, kapasitas 60 dan kapasitas 80. Waduh. Jadi 80 ada, 60 Banyak ada. banget Jadi itu, Pak. kelipatan 20 ada. Jadi sebenarnya gini, untuk keluarga besar kalau tidak ingin atau agak sulit mendapatkan tiket ya, karena sekarang masa lebaran gini kan lumayan agak sulit ya, agak hektik lah Iya bener Pak. untuk mendapatkan tiket. Nah, kalau mereka ingin lebih nyaman dan dalam perjalanan bisa kumpul dalam satu keluarga, bisa pakai kereta charter. Harganya nggak terlalu jauh berbeda dengan kereta api reguler. Tapi kan pelayanannya jauh Pak. Pelayanan jauh. Jadi ada pelayanannya di dalam kereta apinya. Yang pasti makanannya sudah free. Ya. Ya, makan minum free sudah pasti. Terus yang kedua hiburan. Kalau kereta api biasa kan nggak mungkin hiburan ya. Iya. Hiburannya paling nonton TV. Kalau ini kita ada karaoke, Ada karaoke. ada yang lain-lain. Terus kalau kereta api reguler, kita kalau rame-rame nggak bisa ribut. Oh Nggak iya. teriak nih, apalagi bawa anak kecil banyak nih ya. Takut ganggu sebelahnya. Ganggu Pak. sebelahnya untuk orang lain. Dan pasti ditegur lah sama kondektur karena pasti ada keluhan dari penumpang yang lain. Tapi kalau kita bisa satu keluarga penuh, satu kereta satu penuh ya, kita charter kereta ini, nah itu mau teriak, mau jungkir-jungkir, mau apa, lebih nyaman. Dan mereka juga tempat duduknya nggak seperti kereta api reguler biasa. Yang kereta api reguler biasa kan berhadap-hadap ke depan Iya. semua, dia bisa pakai sofa gitu. Sofa seat tuh enak gitu buat enak. keluarga ngobrol, Betul, intimate betul. ya Pak. Betul. Dan mereka bisa pesan juga jenis makanan. Oh bisa request makanan. bisa request Waduh enak makanan. banget nih. Misalnya kalau perjalanan Jakarta, Jogja misalnya, Iya. ingin makanan pesan, saya pengen makanan khas Cirebon pada waktu saya akan melewati kota Cirebon. Wah, Waduh, bisa kita tahu siapin. gejrot. Tahu gejrot misalnya atau Bal jamblang, kentong, nasi jamblang. Nah, gitu bisa. Nanti tinggal bicarakan dengan tim kita untuk membahas kira-kira menu-menu apa saja yang mau diinginkan. Termasuk nanti lewat Purwokerto minta tempe mendoan, nah, seperti itu. Ini yang kalau jalur ke mana? Jalur ke Jogja ya. Iya. Kalau jalur Semarang mungkin minta lumpia atau yang lain bisa kita sesuaikan. Nah, inilah kelebihan kalau kita menggunakan kereta charter. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Selama memungkinkan bisa milih berangkat dari mana, jam berapa, Waduh. atau berhenti di mana dulu Nah itu sebelum sampai khusus tujuan. banget tuh. Ini untuk kereta api Kereta istimewa ya Pak. Betul, betul. Waduh luar biasa. Jadi ngomong-ngomong lebaran nih Pak ya. Tadi Ya, ini udah agak kenceng juga nih. Kan ada tradisi di KAI itu adalah posko. Ya, Ya. kan? Berarti tidak bisa berlebaran bareng keluarga. Itu bukan solusi sih, kayak triknya sih seperti apa sih dari bapak-bapak ini? Dan tapi Ya. jawabnya entar dulu Pak. Kayaknya nggak cocok kalau saya yang jawab, yang mendampingi. Harusnya Ustadz nih. Oh, gitu. Biar langsung ada ayat-ayat sirat. Nanti kalau saya yang ngomong sini bukan ayat Pak, Injil Pak yang keluar Pak. Saya undur diri ya Pak. Diganti oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz biar kerja tat, masa saya doang Ustadz. Ngerasain deg-degan juga di sini. Izin ya Pak. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya baik. Ya, betul. Ini tidak hanya bisa ya kereta aja ganti masinis, ternyata ini juga Ada supir tembaknya. ada ganti masinis tembak, dulu. supir tembak. Karena kita kalau perjalanan jauh misalnya Jakarta sampai Surabaya, Betul. kalau lewat Semarang itu biasanya ada ganti masinis di Semarang Ganti ya, masinis, ganti ini, Nah, Pak, ya. ini ternyata juga main separuh waktu nih. ganti MC-nya, moderatornya. Oke. Alhamdulillah Pak, hari ke-20 di kantor kita juga luar biasa. Ya. Udah berapa orang ya? Kata Bapak udah datang ya Pak ya? Belum. Belum. Ntar lagi. Saya 25. 25. Ya, kita sesuaikan lah. Betul. Saya ketinggalan ini Pak. Mohon maaf. Iya, tumben nih Pak Ustadz biasanya. Biasanya duluan. Iya. Duluan. Baik, mungkin ini hikmah berkah Ya. peran kita Pak ya di Ya. wisata, program-program kita, produk-produk kita Ya. mulai dari e-porternya, shower lockernya, RTS-nya, kemudian Java Priority nanti pastinya. Ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan Kelancaran. kelancaran, okupasi yang tinggi, dan sekali lagi mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk
keluarga besar kita PT K Wisata. Dan buat penumpang kita juga. Betul sekali Iya, Pak, betul sekali. Karena kita menyenangkan, kita membantu Pak ya, membantu orang dari Jakarta ke kampung masing-masing. Ini salah satu ibadah yang luar biasa. Ya. Karena kita memberikan kebahagiaan kepada para penumpang kita ingin pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Ini kan KAI Wisata dengan layanan yang sangat luar biasa, melebihi daripada kereta biasa. Mudah-mudahan sekali lagi plan kita berikan kepada penumpang kita memberikan memorable experience nih Pak ya. Ya. Ini yang tidak bisa kita dapatkan di kereta-kereta yang biasa. Mungkin Pak izin bisa diberikan ke kami, ke karyawan Kawisata pastinya tip untuk bisa berhasil selepas daripada Ramadan. Karena mungkin Pak Ramadan kan kita pahami adalah hanya belajar ya Pak ya, hanya waktu kuliah sementara 1 bulan dan sementara 11 bulan ke depan kita masih banyak yang harus kita hadapi. Mungkin bisa berikan Pak untuk kami Pak, silakan Pak. Ya, mungkin saya pikir begini ya. Bulan Ramadan ini kita tidak hanya bekerja secara fisik, ya, tapi kita juga bekerja secara batin. Betul. Banyak hal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Satu, yang pertama yang sudah rutin ya kita lakukan tiap tahun, yaitu biasanya kita mengundang anak yatim. Betul sekali. Ya, mengundang anak yatim, kita buka bersama, termasuk dengan karyawan kita sendiri, kita melakukan bersama, buka bersama dan berdoa bersama. Betul. Yang kita ambil hikmah dari itu adalah satu, pertama adalah kita menghikmah kebersamaan. Betul sekali. Kebersamaan dengan karyawan. Ya. Bagaimana kita berdiri susah senang bersama. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, kita mengundang anak yatim. Mengundang anak yatim itu adalah tujuannya adalah kita ikut berbagi. Ya. Karena salah satu yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, selain sholat, zakat, sedekah. Betul. Iya kan? Betul, Pak. Makanya. Jadi kita berbagi dalam kebersamaan atau dalam kebahagiaan. Yeah. Jadi kita undang anak yatim yang mungkin selama ini mereka mungkin tidak terperhatikan, Betul. dengan kita mengundang, kita bersama-sama buka bersama, kita menyantuni mereka, Betul. dan mereka harapan kami ya di bulan-bulan suci ini mereka juga bahagia. Amin. Mereka bahagia, mereka lupa akan kesedihan yang Betul. selama 11 bulan, 11 bulan ya. Nah, 1 bulan mereka bahagia. Dan mereka bisa bisa berbahagia di masa bulan Ramadan ini. Karena salah satu ini Pak Ustadz tolong dikoreksi Pak Ustadz ya, kalau salah. Karena salah satu berkah kita atau pahala kita diterima itu pada saat kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Setuju, Pak. Betul Pada sekali. saat kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, orang di sekitar kita sedih, susah, Ya. itu belum tentu ibadah kita yang selama ini yang mungkin kita pikir, kita harapkan bisa dikabulkan, bisa diterima Allah. Ya. Iya kan? Betul. Nah, mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, teman-teman ini, harapannya bisa memberikan barokah. Betul. Tidak Amin. hanya kepada PT Kereta Apinya sendiri, Ya. tetapi juga kepada insan kereta apinya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini lebih lancar lagi. Amin. Yang pertama, terus yang kedua keluarga kita, ya sebagai karyawan, Betul. dan yang ketiga mungkin sebagai perusahaan, ya perusahaan kita makin maju. Amin. Dan yang terakhir mungkin kepada penumpang kita makin betah, makin senang, Jadi makin loyal ya Pak ya. loyal kepada Pelanggan PT kita. Kereta Api Wisata terutama Amin. khususnya ya. Amin. Itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya juga tidak hanya santunan dan yang kita juga bikin pengajian tadarus bersama nih. Nah, Betul. Jadi, Udah lama nih Pak. udah lama nih Pak, kita Udah lama tiap ya. tahun kita ngadain. Betul, Nah, betul. ini yang saya Keempat ini, Pak. tahun keempat ya. Keempat. Dan ini saya pikir juga luar biasa nih, Betul, luar biasa dalam betul. arti kita tidak hanya bicara ibadah kita secara secara keduniaan, Iya. tapi kita juga secara Akrawi pun akhirat pun kita lakukan tahu. juga. Betul Nah, sekali. kan betul. kita tahu ya, selain ibadah puasa yang bagus pada bulan puasa Iya. ini adalah apalagi Quran diturunkan di Betul. bulan puasa ini, bulan Yes. Ramadan ini tanggal 17 Ramadan Betul. ya, Nuzul Quran yang Pak, ya. kita biasakan dengan acara Nuzul Quran. Iya. Nah, salah satu yang dianjurkan pahala yang cukup baik di bulan Ramadan adalah membaca Quran. Betul Makanya sekali. kita galakan nih selama 4 tahun Betul. ini. Kita kelompokkan jadi berapa orang. Nah, mungkin sekarang ada 50 orang ada Pak ya? Udah Ada 60 orang ya, 60 60 orang. Nah, itu khatam bersama. Harapannya dalam 1 bulan semua bisa khatam Amin. 30 juz. Nah, ini kita masukkan di dalam grup. Akhirnya
termotivasi nih yang Betul. masih ketinggalan-ketinggalan ya. Betul, Pak, betul, Pak. Yang masih Karena biasanya kalau sendiri tuh agak berat. Malas, Kalau betul. berjamaah biasanya Betul. ada semangat Jadi, baru. bisa kita ingat ini siapa yang belum nih. Wah, Iya, betul, jadi betul. akhirnya bisa saling ingatkan sehingga Betul. teman-teman itu termotivasi. Iya. Dan saya harap juga nanti mudah-mudahan kalau misalnya khatam nanti ada hal-hal yang kita bisa berikan ke mereka. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Tapi masalahnya kalau yang terlambat direksinya nggak ada. Tapi enggak, tapi sekarang kita udah bagus nih. Udah di depan, Pak. Udah di Nomor depan. 1 dan 2 sudah di depan, Pak. Iya. Tinggal finishingnya aja. Iya. Pak. Hmm. Ya, betul, Pak. Jadi emang keberkahan di Kawisata salah satunya itu, Pak. Ya. Karena tidak semua tempat usaha yang istilahnya memberikan Pak ya, peluang lah, Pak ya. Memberikan ruang Ya untuk sama-sama kita tidak hanya belajar terkait keduniaan, tapi si rohnya tetap kita Iya, kerja. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan tadi tadarus, Iya. kemudian santunan keluarga anak yatim membawa keberkahan khususnya untuk kereta-kereta Iya. di pariwisata. Cuma Dan- ingatnya Apa tuh, sebagai pemimpin kita nanti ditanya. Betul, Nah, Pak. mungkin Betul, salah betul, satu betul. pertanyaannya Iya. bagaimana? Nah, Betul, itu yang betul. kita pikirkan juga ya, Pak. Saya juga dengar ceramah dari ustadz-ustadz tuh ya. Iya. Ustadz-ustadz yang terkenal yang viral. Iya. Dia bilang bagaimana kamu pertanggungjawaban kamu Iya. sebagai pemimpin Betul. terhadap karyawan kamu. Tidak Betul. hanya memberikan kesejahteraan, tapi bagaimana secara keagamaan kita Iya. bisa memberikan syiarnya Iya, seperti iya, itu. betul sekali. Ya, tapi yang pasti kayak ke Muslim ya. Betul. Yang ke Kristen kita nggak boleh. Selain Muslim nggak boleh. Betul. Malah kayak tadi Pak, siapa namanya Pak Pak Bram. Bram. Nah, Iya. dia malah seneng nih diajak ikut berpartisipasi. Betul, Kita biarin. betul. Jadi artinya apa? Kita menjamin toleransi beragama. di sini. Betul sekali. Kita nggak paksakan mereka dengan mereka punya agamanya masing-masing Iya. dan saya yakin mereka Keyakinan merasa masing-masing ya, Pak, punya ya. keyakinan dan mereka meyakini bahwa agama mereka masing-masing Betul. baik Betul, kan ya. Betul. Nah, saya pikir ya kita percaya dengan Iya. agama kita masing-masing. Betul, Ya, yakin betul. aja lah agama masing-masing. Betul, Pak. Baik. Ya. Ini teringat salah satu hadis Rasulullah SAW, kulukum ra'in an kulukum mas'ulun atati. Jadi masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Betul. Bukan hanya seorang direktur, bukan hanya seorang katakanlah Pak RT, Pak RW, kita pun diri kita masing pun kan Iya. sebagai pemimpin diri kita, Pak ya, Pemimpin. yang akan nanti dihisab pada akhirnya ketika kita pulang kepada SWT. Pak bagaimana Pak? Tip untuk kami Pak biar bisa istiqomah, tetap istiqomah biarpun lebarannya udah selesai nih. Iya. Tadi kan pagi-pagi kita udah mulai kehilangan salah satu nilai puasa ya Pak ya, amanah ya, karena kita terlambat tadi. Silakan Pak. Kalau saya dari sisi operasional kan gini bahwa Iya. yang penting itu kita bekerja juga kita niatkan dalam arti ibadah. Betul sekali, Kalau Pak. kita bekerja kita niatkan ibadah, pastinya seberat apapun Ya. jadi Ringan. ada barokahnya Ada gitu. barokahnya, Ah, betul. Makanya memang ini sebentar lagi, 2 Ya. hari lagi kan kita besok lah ya. Besok Betul. itu kan Besok udah sudah mulai. mulai angkutan Lebaran lebaran nih. ya Pak ya. Dan kita teman-teman juga sudah mulai di lapangan, sudah Betul. ya hakikatnya dengan mereka bekerja terus melayani konsumen, melayani masyarakat pelanggan. pulang mudik. Iya. Artinya bahwa mereka bisa pulang, bisa Masya Allah. ketawa, ketemu dengan Betul sekali, keluarga. Pak. Kita itu walaupun tidak libur, Betul. pastinya Kita juga senang ya, Pak, ya? ikut seneng gitu loh, Bahagia ya, Pak, ya? ikut bahagia gitu. Jadi pada prinsipnya bagi orang lapangan dan saya sendiri sebenarnya sudah kerja di kereta api ini sudah 28 tahun ya. Boleh Berarti- dikatakan bahwa jarang Lebaran di rumah ya, Pak ya? Lebaran di rumah bareng. Lebaran stasiun ya, Pak ya? Namun ada kepuasan tersendiri Betul apabila melihat bahwa saudara-saudara kita bisa merasakan mudik, Betul. bahagia, ketemu Bahagia. sanak saudara, kita Iya, juga bisa Memfasilitasi berbahagia. mereka ya, Pak, ya? Ah. Betul, terima kasih. Pak WK, bagaimana ini Pak? Biar setelah dapat THR, setelah lebaran keuangan kita stabil Pak. Ini timnya dari keuangan. Sebenarnya kalau uang stabil itu gampang. Jadi Gimana, pakai Pak? aja. Jadi pakai betul Pak. Aman lah. Aman ya Pak ya? Selama ya kita selalu dikasih jalan dari Allah ya. Iya. Walaupun kadang-kadang ada turun naik itu biasa lah di Biasa, Pak, bisnis. ya. Baik. Tapi trennya perusahaan kita selalu tetap maju. Tetap maju ya. Yaitu kita pasti mengingatkan teman-teman semua untuk mendoakan perusahaan kita. Betul sekali Pak. Kayak puasa ini kan latihan ya. Betul. Latihan kita puasa, kemudian juga ada tadarus. Iya. Mudah-mudahan
nanti kita akan istiqomah terus nih. Amin, sampai amin, nantinya. sampai selesai ini Soalnya Pak ya. Kayak sumpah Allah ya, demi Betul. waktu. Demi waktu. Wal Kita asri semua ya Pak ya. merugi. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan dengan mengingat ayat itu kita akan tetap istiqomah. Amin. Katanya keberhasilan ibadah kita itu dilihat nantinya. Betul sekali. Bukan Betul ya, sekarang Pak ya Pak. Ustadz ya? Betul sekali Pak. Betul Nantinya sekali. apakah tetap jalan, apakah semakin Betul. baik atau semakin Betul. Betul sekali. Masya Allah, kita sama-sama dengar tip-tip dari Bapak Direksi kita luar biasa sekali. Tadi Pak WK sampaikan wal asri ya Pak ya. Ya. Innal insana yusrin illa ladina amanu. Jangan Jangan rugi ya Pak ya. Bukan, nyambungnya ke surat. Ke surat ini Pak. Atin ya Pak ya. Banyak yang salah atin Pak yang sering pindah jalur. Baik, teman-teman Ramein. Alhamdulillah kita sama-sama bersama para direksi pada kesempatan hari ini. Ini Ramadan luar biasa ini. Edisi khusus semua direksi hadir di sini. Bagaimana teman-teman Ramein di Kawisata pantengin, ikutin, subscribe, like, subscribe dan lain-lainnya. Baik, Ya. kemungkinan sekarang kita masih ada satu lagi Pak. Mohon izin Pak. Ya. Ini karena sekarang sudah masuk Purwokerto, saya harus turun Pak. Bram, Wah, nggak iya. nyangka Bram ini istimewa sekali hari ini sebagai Gua masih deg-degan loh. Iya. Seru ya Bram. Mutasi Uji mana? nyali. Kau 9 Jember Pak. Di sini aja Pak. Gue abis ini wajib login Bram. Oke Jangan lah. dipaksa. Jangan dipaksa. Tadi kan Pak WU memberikan ke peluang ya Pak ya, Ya. pada semua ini toleransi. Toleransi. Betul. Iya, Semua kan punya tempatnya masing-masing. Betul ya. sekali, setuju Pak, setuju Pak. Nggak berasa Bapak-bapak direksi, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Ramein. Supportnya Ternyata juga. Luar biasa. episode terakhir Ramein season 3 seru Season 3. banget ya Bram. Keren. Tadi kita cuma mengundang satu direksi, tiga-tiganya datang. Ini di luar skenario ya. Saya sebenarnya tadi pengen ngerecokin aja. bukan macam. Tapi Saya cuma bagus, lewat Pak. Dapat dipanggil. Ikut gabung. Iya. tapi bagus ya jadi berisi. Iya. Betul sekali. Closingnya jadi berisi dan Padat. ini nanti segera tayang, wajib sahabat Ramein, sahabat Oke, ya. Kawisata. Apa Bram? Tetap like, share, subscribe, dan follow komen IG Kawisata. Betul IG sosial media semua Kawisata pokoknya, dan Lini Bisnis. Dan juga sosmednya bapak-bapak direksi dan kita semua. Oke, sahabat Ramein, sahabat Kawisata, Ramein jangan salah paham. Sampai ketemu di tahun depan insya Allah. Terima kasih Bapak Direksi, Pak Ustadz, dan tim Ramein. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap dari tim Ramein, jangan salah paham, season 3 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.